Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai penyakit yang ada pada gastrointestinal, yaitu kita akan membahas tentang GERD atau gastroesophageal reflux disease. GERD atau gastroesophageal reflux disease merupakan proses naiknya kembali asam lambung ke esofagus. Sebelum membahas tentang GERD, perlu kita ketahui tentang anatomi dan fisiologi pada lambung dan esofagus terlebih dahulu. Baik, lambung dibagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari fundus, corpus, dan pylorus. Kemudian, untuk bagian atas dilanjutkan oleh esofagus sebagai transport dari mulut ke gaster kita. Baik, untuk bagian otot baik untuk lapisan pada lambung atau gaster terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu mukosa, submukosa, muscularis externa, dan lapisan serosa. Lapisan mukosa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lapisan epitelium, lamina propria, dan muscularis mukosa. Kemudian dilanjut oleh lapisan submukosa, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh muscularis externa yang dibagi lagi menjadi 3 bagian. Kemudian dilanjutkan oleh lapisan terakhir, yaitu serosa. Kemudian kita akan membahas mengenai sel-sel yang terdapat pada gaster atau lambung. Terdapat beberapa sel-sel penting di lambung yang mana untuk memproduksi HCl maupun untuk memproduksian mukus pada lambung. Yang paling penting yaitu kita akan membahas mengenai sel parietal dan sel valvular. Kemudian kita akan membahas tentang pemroduksian HCl pada lambung. HCl sendiri diproduksi oleh sel parietal, yang mana sel parietal akan memompa hidrogen keluar dan ditukar dengan ion kalium. Kemudian sel parietal juga akan memompa keluar klorida, yang mana akan membentuk ikatan hidrogen klorida yang akan diproduksi oleh gaster sendiri. Fungsi dari hidrogen klorida tersebut untuk membantu pencernaan pada gaster. Kemudian di gaster juga memproduksi histamin yang dibantu oleh sel kromafin entrik. Maaf, ini salah. Kemudian untuk sistem defensif pada lambung atau gaster diproduksi oleh sel valvular, yang mana sel valvular ini akan memproduksi mukus pada lambung untuk melindungi lambung dari erosi oleh HCl tersebut. Selanjutnya beberapa tanda dan gejala yang akan mungkin dialami oleh penderita GERD. Yang pertama ada heartburn atau nyeri dada. Kemudian ada regurgitasi. Regurgitasi merupakan keluarnya kembali makanan yang belum sempat dicerna oleh sistem pencernaan kita. Kemudian ada disfagia atau kesulitan menyelan atau nyeri saat menelan. Kemudian ada batuk disertai dengan rasa asam atau pahit di mulut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang patologis yang akan terjadi pada seseorang yang telah menderita GERD. Pertama, seorang penderita GERD mungkin akan mengalami esofagitis atau peradangan pada esofagus. Dapat terlihat pada slide yang telah saya tampilkan bahwa terdapat peradangan atau inflamasi di esofagitis seseorang yang mengalami GERD. Nampak kemerahan dan benjolan merah pada esofagus pasien. Kemudian selanjutnya, setelah mungkin pasien mengalami esofagitis, selanjutnya pada tahap selanjutnya pasien juga dapat mengalami Barrett esophagus, yang mana Barrett esophagus ini dapat membuat epitel pada esofagus mungkin dirusak oleh HCl, mungkin terjadi erosi pada esofagus penderita, yang mana sel epitel yang telah dirusak oleh si HCl tersebut akan digantikan oleh sel kolumnar
yang mana seperti kita ketahui bahwa sel kolumnar sendiri merupakan sel yang mirip dengan sel yang ada di usus, yang mana dia toleran terhadap HCl atau asam lambung tersebut. Seperti kita ketahui bahwa sel epitel atau jaringan epitel pada esofagus merupakan intoleran pada HCl atau asam. Kemudian apabila tidak ditangani dengan tepat, GERD bisa saja menyebabkan penderita mengalami adenokarsinoma esofagus atau kanker esofagus. Dapat kita lihat bahwa ketidaknormalan atau abnormalitas sel pada esofagus dapat terlihat pada slide yang saya tampilkan. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai penyebab GERD. Ada beberapa penyebab GERD yang sebenarnya belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa penyebab yang dapat meningkatkan seseorang mungkin mengalami GERD. Pertama ada makanan tinggi lemak seperti daging-daging merah dan sebagainya. Kemudian ada minuman tinggi kafein dan soda. Kemudian ada berat badan berlebih dan wanita hamil. Bahwa berat badan berlebih pada seseorang maupun wanita hamil dapat meningkatkan tekanan abdomen sehingga dapat menekan gaster dan menyebabkan reflux ke atas. Kemudian selanjutnya ada minuman beralkohol, rebahan atau tidur setelah makan juga dapat menyebabkan seseorang dapat mengalami GERD. Kemudian selanjutnya ada merokok. Kemudian penyebab selanjutnya ada dari penyakit seperti hernia maksud saya kelainan anatomi tubuh seperti hernia hiatus. Hernia hiatus adalah adanya pembengkakan ataupun pelebaran pada esofagus bagian bawah yang mungkin pada LES atau lower esophageal sphincters sehingga dapat menampung asam lambung di hernia hiatus tersebut sehingga menyebabkan kontraksi dari LES mungkin sangat berkurang yang disebabkan karena hernia hiatus tersebut. Selanjutnya untuk pemeriksaan seseorang dapat kita periksa dengan menggunakan endoskopi bioskopi yang mana nantinya seperti kita mungkin ketahui sudah kita ketahui bahwa endoskopi akan dimasukkan melalui esofagus untuk melihat apakah adanya luka atau peradangan atau inflamasi pada esofagus seseorang yang menandakan bahwa mungkin seseorang mengidap GERD. Selanjutnya ada esofagram yang mana kita akan memberikan barium sulfat pada pasien untuk diminum untuk pengecekan selanjutnya. Selanjutnya ada pH test yang mana kita akan memasukkan kateter atau selang pada pasien melalui hidung yang nantinya kita akan memeriksa pada pH yang terdapat pada esofagus bagian bawah apakah didapati pH asam yang menandakan bahwa pasien mungkin saja mengalami GERD. Selanjutnya ada tes dengan obat-obatan jenis-jenis PPI atau pompa proton inhibitor. Kita dapat memberikan pasien obat-obatan jenis PPI apabila didapati pasien tidak mengalami gejala-gejala tersebut atau dapat teratasi, dipastikan bahwa pasien mungkin mengalami GERD. Apabila pasien sudah diberikan obat-obatan jenis PPI tetapi pasien tersebut masih mengalami gejala-gejala tersebut, mungkin saja pasien menderita penyakit lain. Selanjutnya untuk proses bedah pada pasien yang mungkin sudah dipastikan bahwa mengalami GERD, kita dapat menggunakan teknik bedah dengan Nissen Fund Duplication yang mana untuk bagian fundus pada lambung atau bagian atas pada lambung nantinya akan dibedah kemudian diikatkan pada LES untuk meningkatkan kontraksi pada LES yang mencegah terjadinya reflux lagi ke atas ataupun reflux ke atas atau ke esofagus tersebut.
Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengobatan yang dapat diberikan kepada pasien. Untuk pengobatan di lini pertama, kita dapat menyarankan pasien untuk mengubah gaya hidup yang lebih sehat, seperti setelah makan tidak langsung berbaring, tapi ditunggu 3-5 jam. Kemudian selanjutnya untuk rajin berolahraga. Selanjutnya untuk medicine atau pengobatan menggunakan obat-obatan, kita dapat memberikan antasida untuk menetralkan pH pada asam lambung. Kemudian selanjutnya ada obat-obatan jenis PPI atau pompa proton inhibitor yang mana fungsinya untuk menghambat pemroduksian histamin pada gastra atau lambung kita. Kemudian ada obat-obatan prokinetik yang nantinya mungkin diharapkan untuk meningkatkan kontraksi pada LES pasien kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.